Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian para pecinta sepak bola pada era tahun 2000-an. Sudah tidak asing lagi dengan sosok kiper yang lekat dengan nomor punggung 12 satu ini. Heyo, dialah Ferry Rotinsulu. Nah, setelah memutuskan tak lagi aktif sebagai pemain, nama penjaga gawang ini telah lama tak pernah lagi terdengar kabarnya. Hal itu pun mulai membuat publik sepak bola tanah air mulai bertanya-tanya. Gimana sih kondisi terbaru dari kiper yang dulu kerap menjadi langganan tim nasional itu? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak saja transformasi dari Ferry Rotinsulu. Let's check this out. Wajah tampan dan prestasi lumayan membuat ia menjadi salah satu pesepak bola nasional yang memiliki penggemar tersendiri. Menjadi penjaga gawang sejatinya bukan berasal dari keinginan hati Ferry Rotinsulu sejak awal. Sebab saat pertama kali memasuki diklat sepak bola, dirinya berposisi sebagai seorang striker. Tapi melihat dengan postur tubuhnya yang ideal sebagai kiper, ia pun mencoba menjajal posisi itu. Dan akhirnya, ia menekuninya yang membuat karirnya melejit. Dan siapa sangka jika hal itu pula yang kemudian mengantarkan Ferry menjadi salah satu penjaga gawang timnas yang sukses. Mengawali karir sebagai pesepak bola profesional dengan bergabung di Persipal Palu pada tahun 1999, 4 musim tampil apik bersama klub tanah kelahirannya tersebut membuat Ferry Rotinsulu langsung diboyong ke Persijatim Jakarta Timur pada musim 2003. Di tahun berikutnya, klub yang dibelanya itu mengalami krisis finansial, sehingga mengharuskan diambil alih oleh Syahrial Usman yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat dan mengubah nama klub yang lahir di Jakarta Timur itu menjadi Sriwijaya FC yang kita kenal saat ini. Refleksnya yang sigap dan pandai membaca arah bola menjadi kelebihan yang dimiliki Ferry Rotinsulu. Tak heran, manajemen pun mengapresiasi kinerja pria yang kini berusia 40 tahun itu dengan memperpanjang kontrak sang penjaga gawang hingga bertahan selama 8 musim. Dirinya pula sangat diidolai sama para supporter dan dianggap sebagai sosok yang paling tepat dalam mengawal gawang Sriwijaya FC. Bagi para fans Laskar Wongkito, gawang akan terasa lebih aman jika dijaga oleh kiper yang berjuluk Spider-Man ini. Tahun 2007 menjadi puncak karirnya selama meniti karir di dunia sepak bola. Nah, bagaimana tidak saat itu Ferry Rotinsulu berhasil memberikan gelar double winner bagi klub kebanggaan warga Palembang itu. Di mana kontribusinya sepanjang musim yang begitu memukau serta ketangkasannya dalam menghalau arah bola berhasil mengawinkan gelar juara Liga Indonesia dan Piala Indonesia. Namun sayang prestasi pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah itu kala di klub tak berbanding lurus dengan kiprahnya kala memperkuat tim nasional. Kala bersaing dengan Yan Ripitoy dan Marcus Haris Maulana, ditambah lagi kerap kali berkutat dengan masalah cedera, alhasil Ferry pun harus puas hanya mengoleksi 7 caps bagi tim Garuda. Jarang tampil bukanlah masalah baginya sebab semua hal yang berkaitan dengan sepak bola mengalir begitu saja dalam kehidupan Ferry. Bahkan, kepiawaiannya dalam mengawal gawang justru diperoleh secara tidak sengaja. Di sisi lain, kebersamaan dengan skuad Sriwijaya FC harus berakhir. Tak kalah di tahun 2013, secara mengejutkan Ferry Rotinsulu memutuskan untuk hengkang ke Persebaya Surabaya dan memilih pensiun pada musim berikutnya. Meski begitu, Ferry tetap tak bisa jauh dari sepak bola. Dia memilih untuk menggeluti karir sebagai seorang pelatih bersama klub yang pernah ia bela selama kurang lebih 8 tahun, yakni Sriwijaya FC. Akan tetapi di tahun 2019, Ferry sempat kembali turun gunung sebagai pemain. Kondisi tersebut tak lepas dari mundurnya kiper ketiga Laskar Wongkito. Alhasil, manajemen Sriwijaya FC menunjuk pria berpostur badan 182 cm itu. Pasti nggak banyak nih dari kalian yang tahu kan? Di samping kesibukannya di lapangan hijau sebagai pelatih,
Ia menyadari bahwa jika dirinya tak bisa sepenuhnya bergantung hanya dengan upahnya sebagai seorang pelatih. Sebab Ferry Rotinsulu tahu betul rasanya dunia sepak bola tanah air tak kala PSSI dibekukan oleh Kemenpora. Tak ingin berdiam diri saja, pria kelahiran 28 Desember 1982 itu mulai merintis usaha bengkel mobil karena tertarik pada bidang otomotif sejak kecil. Kebetulan juga yang memiliki partner kerja yang sangat dipercaya. Tak sampai di situ, Ferry kini juga telah menjelma menjadi pengusaha top di kota Palembang. Tercatat dia punya usaha rumah makan yang diberi nama Golazo. Rumah makan itu sendiri sudah dikenal di Jalan Gubernur H. Bastari, Palembang. Nah, itulah tadi kabar terbaru dari Ferry Rotinsulu, kiper yang sempat berjaya di tahun 2000-an bersama Panji Sriwijaya FC. Menurut kalian nih, ada lagi nggak ya mantan pesepak bola negeri kita yang menggeluti dunia bisnis pasca pensiun? Jika ada, tulis di kolom komentar yuk. See you next time!